Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yap, kami dari kelompok 6 ada Emma Esniani, Mustika Ramadhani dan Ratna Yang Julika. kembali tentang pengaruh unsur kimia pada baja. Campurannya ada 3, yakni nikel, krom, dan juga mangan. Ini terhadap sifat mekanik baja berbasis laterit. Yap, check it out. Baik, latar belakangnya dari pengaplikasian baja sering digunakan pada dunia konstruksi, terutama pada baja laterit dengan berbagai kebutuhan khusus yakni di kelautan, sebagaimana negara kita adalah negara kepulauan. Untuk yang selanjutnya di hipotesis pertama, di mana biji nikel itu untuk mendapatkan baja yang unggul, biji nikel laterit kadar rendah itu memiliki kandungan nikel, krom, dan juga mangan yang apabila dilebur itu akan menjadi baja unggul. Tujuan dari penelitian ini yaitu buat mengetahui pengaruh penambahan unsur kimia dalam merubah sifat dan efektivitas baja menjadi baja unggul. Ada 3 poin utama dari presentasi ini. Yang pertama ada baja unggul, pengertiannya yakni baja yang kandungan nikelnya lebih dimanfaatkan sehingga baja lebih kuat dari baja biasa. Yang kedua ada kriteria baja unggul, di mana untuk baja unggul kita harus punya 3 kriteria, ini kekuatan tariknya, sifat kekerasisannya, dan juga persentase dari elongasinya, di mana ini nanti berkumpul dalam perhitungan analisa material balance-nya. Dan kemudian nanti penjelasan selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan. Oke, kita bisa lanjut ke next berikutnya. Ya, baik, persyaratan baja unggul di sini. Dalam kenyataannya, kandungan nikel berkisar 3%, sudah menjadi standar maksimal untuk berbagai jenis baja kekuatan tinggi. Antara lain, Waldox seri 900 sampai 1300 dari kandungan krom dan mangan dapat diperoleh dari biji maupun dengan penambahan unsur pemadu ferokrom dan feromangan. Biji nikel laterit kadar rendah memiliki kandungan nikel, krom, dan mangan yang apabila dilebur menjadi baja akan memperbaiki sifat mekanismenya. Untuk mengkonfirmasi hal di atas, maka pada penelitian ini akan dibuat baja sintetis pantulan dengan melebur scrap baja dan menambahkan unsur nikel, krom, dan mangan pada kisaran yang dimiliki oleh baja unggul yang diperkirakan diperoleh dari peleburan biji nikel laterit kadar rendah. Baja unggul ini itu paduan awalnya itu sebelum kita campur kita emang harus sudah siapin karbon dan juga si belerang ini, gimana kan kalau misalnya mau buat baja harus ada karbon dan belerang. Untuk penambahan unsur sendiri menjadi baja unggul, kita di sini batas-batasannya itu penambahan untuk mangan itu kurang dari 1 sampai 1,2%, artinya kita nggak boleh lebih dari 1 sampai dengan 1,2, jadi harus di bawahnya. Untuk si krom ini juga harus di bawahnya dari 1,5%. Untuk nikel itu kita membutuhkan banyak, namun karena nikelnya ini harganya mahal di Indonesia juga, jadi kita memakai kadar yang lebih rendah. Untuk selanjutnya kita bisa siapin bahannya dalam peleburan dan masuk ke analisanya seperti apa untuk di next berikutnya. Tring-tring, ini dia datanya sebelum peleburan yang harus disiapkan oleh kita. Nah, di sini ada data analisanya di mana campuran tadi kita siapkan di laboratorium. Yo, dilihat itu ada tabel 1, 2, dan juga 3. Terus Tabel ada 1 yang ada komposisi kimia scrap baja, di tabel 2 komposisi kimia ferronikel, di tabel 3 ada komposisi kimia ferrokrom, dan di tabel 4 ada komposisi kimia ferromangan. Untuk beberapa sampel, kita ngambil ada 4 sampel, yaitu di paduan A, paduan B, dan paduan CD, dengan menambahkan komposisi kimia baja yang bervariasi dari masing-masing paduan tersebut. Untuk cara kerjanya, pertama kita menyiapkan baja dengan karbon rendah, lalu dileburkan dengan campuran Fe, krom, dan Fe dan nikel. Baja dileburkan dengan karbon rendah. Dan seterusnya seperti pada diagram alir peleburan yang dilakukan. Dan hasil penelitian didapatkan komposisi kimia, kekuatan tarik, dan kekerasan. Oke, untuk pengaruh di sini kita bisa mengambil dari hasil data yang kita peroleh. Di sini ada paduan A, B, C, dan juga D, di mana kita bisa melihat nih penambahan unsur dari ketiga mangan. Yups, benar sekali, mengalami kenaikan. Kenaikan di mana dengan mangan, krom, dan juga nikel. Sehingga kita dapat menarik kesimpulannya
Kesimpulan yang didapat untuk penambahan ketiga unsur mangan, krom, dan juga nikel didapat 0,4, dan untuk krom dengan berat 0,1 sampai 0,9 serta nikel dengan angka yang dicobakan 0,1 dan 3%, maka dinyatakan bisa dapat mengubah baja biasa menjadi baja unggul. Ini dapat dilihat dari tegangan kekerasan dan juga tegangan luluh yang dihasilkan, di mana tegangan kekerasan dengan nilai 561,6 Newton per milimeter persegi, dan untuk tegangan luluhnya 765 Newton per milimeter persegi, dengan tanda kutip elongasinya 12% untuk nilai yang paling tinggi. Dan sehingga harga kekerasan pun sebesar 309,14 BHN. Dengan ini dapat dikatakan baja unggul mampu dibuat dengan penambahan unsur ketiga tersebut, mangan, nikel, dan juga krom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.